gini ya, kalau untuk sekarang ini kan dianggapnya kita juga bisa hijab, bisa jilbab ya. Iya. Jadi itu sebagai penutup kepala, atau kalau untuk umat muslim, kalau saya sebutnya di sini ya sebagai penutup aurat gitu. Iya. Ya, jadi sudah ditanamkan sih mungkin dari kecil. Ada yang memang masih kontradiksi ya, maksudnya ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan, ada juga yang semacam apa ya, membolehkan gitu, silakan bisa pakai, bisa tidak. Tapi menurut saya kalau secara mayoritas dari dulu orang Indonesia sepertinya jilbab tidak wajib. Nah, gitu. Cuma sekarang ini semakin marak dan ya apa ya, entah ini menurut saya entah ini positif entah enggak, tapi ada sisi yang saya lihat tuh saya agak apa ya, maksudnya kurang, fenomenanya jadi kurang baik menurut saya sih. Jadi banyak juga yang berpendapat seperti ini, dan jujur bukan berarti saya anti agama saya sendiri ya, tapi kan karena masalah hukum agama yang bisa berbeda-beda dari beberapa ulama seperti itu. Sampai saat ini masih berjilbab, tapi nggak 100% seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Saya di depan semua laki-laki yang bukan muhrim katanya itu pakai gitu kan. Kalau saya nggak, memang dari dulu saya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau dipikir-pikir istilahnya waktu Islam masuk ke Indonesia itu tidak ada yang namanya wajib pakai jilbab. Mungkin kalau memang itu wajib, udah dari dulu kali kita pakai gitu kan, dari zaman penjajahan zamannya Ibu Kartini mungkin itu udah pakai gitu. Kartininya kan, pasti akan berjilbab ya. Nah itu kan, tapi kan buktinya kerudungan boleh, saya boleh berkemban, boleh berkebaya, boleh itu baju daerah kita nggak masalah gitu kan. Nah itu berarti kan kalau saya pikir loh, berarti ulama dulu udah ini dong, udah berpikir sampai ke sana, namanya kita mempertahankan budaya gitu. Benar. Makanya auratnya segini nih, Indonesia itu seperti ini, karena saya bilang ya memang beda-beda sih kalau namanya jilbab ya. Mungkin kalau diperhatikan kan misalnya gini, Indonesia model jilbab Indonesia, Timur Tengah atau Eropa dan segala macam itu pasti beda-beda pemakaiannya ya, maksudnya cara pemakaiannya yang pakai. Saya pernah lihat film Iran apa gitu, ya dia cuma kerudungin gaya, rambutnya masih kelihatan. Tapi cuma di leher sampai gitu, leher aja. Mungkin kalau yang Arab Saudi mungkin yang cadar gitu kan, yang tertutup, yang apa tuh bisa Afghanistan burka gitu kan, berarti macam-macam ya gitu kan, mungkin secara kultur itulah seperti itu budayanya gitu ya, budayanya seperti itu. Kalau kita kan cuma ya, saya ingat pokoknya kalau mau ngaji mau apa ya udah kerudungan aja, dan kita juga kalau untuk yang baju tertutup itu lebihnya pas saat sholat kita punya mukena. Dan yang saya pernah baca, mukena itu memang dibuat sama wali kalau nggak salah ya, idenya itu dari wali Songo lah, salah satu wali Songo itu dia membuat mukena. Jadi ini istilahnya ini pakai khusus buat kaum wanita sholat itu aja, tapi nggak ini baju yang wajib kalian pakai. Itu nggak seperti. Jadi kenapa kita sekarang sampai ada mukena itu juga kalau saya bilang itu dari Indonesia, karena kalau dari negara yang saya pernah lihat sih, negara Timur Tengah lah, misalnya kalau dia sholat apa kan dia memang karena memang bajunya sudah berjubah gitu, jadi dia sholat sudah bajunya seperti itu gitu. Beda dengan kita yang memang bajunya bebas, terus kalau mau sholat ya sudah kita punya mukena kayak gitu kan. Itu jadi setelah itu tuh saya mulai pokoknya kayak menganalisa sendiri gitu kan. Mungkin kenapa. Mungkin karena Bu Hana sendiri juga sebagai seorang guru ya, jadinya kan memang selalu merasa perlu cari tahu gitu ya. Jadi semua yang dilakukan pasti ada rujukannya gitu kan, Bu. Iya, itu paling sering di mana-mana kan netizen itu semua pakai ayat itu kan. Tapi maksudnya gini, Bu Hana maaf ini saya nggak tahu ayatnya apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini, sebagai saya sebutin baca artis sedikit aja kali ya. Yang biasanya yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Ya, itu biasa tuh ayat yang jadi pamungkasnya orang yang ngajak orang jilbab gitu. Sebenarnya maksudnya gini, ya nggak apa-apa mau sharing gitu. Maksudnya kasih tahu, misalnya ini sesuai ayat ini nih. Tapi yang saya
agak kurang setuju, bukan kurang setuju, maksudnya mereka menyampaikannya itu semacam mentah-mentah. Misalnya di ayat ini tertulisnya ini, berarti ini wajib. Gitu. Sedangkan yang kita tahu kalau misalnya mau baca namanya Al-Quran kitab suci, bukan ayat ini aja ya, semua ayat itu harus ada tafsirnya. Dan yang bisa menafsirkan itu adalah ahli tafsir, ulama yang memang mumpuni ya ilmunya, ya, ahli tafsir. Bukan kita yang ya istilah orang awam gitu cuma baca satu ayat, satu ayat doang, nggak bisa, karena kan kita harus lihat ada istilahnya asbabun nuzulnya, sejarah turunnya ayat itu kenapa gitu. Terus kan nanti intinya sama ahli tafsir ya, yang memang orang udah belajar agama bertahun-tahun, pesantren atau segala macam, itu benar-benar yang udah dicap ulama, dia bisa menafsirkan dengan ini maksudnya ini loh ya, seperti ini. Misalnya kan kayak ahli tafsir yang kita kenal kayak Pak Ray Shihab, itu udah memang benar-benar ahli tafsir, profesor lagi ya. Jadi kalau dia berpendapat ini ya dia memang ada ilmunya gitu kan. Jadi kalau misalnya menyampaikan cuma seayat gini ya nggak bisa begitu gitu loh. Dan itu saya lihat fenomena itu kebanyakan ya seperti itu, hanya misalnya saya lagi baca artikel atau apa di Facebook atau Instagram tentang yang nggak jilbab atau ada artis jalan nggak jilbab nih gitu kan, langsung tuh dihajar sama ayat itu. Nggak bisa gitu kan, orang juga berbeda-beda pendapat gitu kan. Gitu. Terus yang saya pikirin gini, saya kadang iseng saya balas gitu, saya bilang gini, menurut Anda wajib ya silahkan, tapi setahu saya jilbab itu bukan tidak wajib sewajib sholat atau sewajib rukun Islam. Yang kita tahu rukun Islam itu ada 5 dan tidak ada yang namanya jilbab di rukun ke-6 atau rukun ke-7 yang tentang jilbab itu nggak ada gitu. Jadi kalau memang rukun Islam itu semuanya memang wajib ya, kita laksanakan. Ada sholat, puasa, zakat, haji itu semua emang wajib. Kalau jilbab itu nggak ada gitu, maksudnya nggak termasuk. Jadi kata wajib itu dari mana gitu kan? Kalau memang ada ulama berpendapat wajib, ya sudah, itu silahkan ikuti. Kalau memang ada ulama yang berpendapat tidak, ya kita bisa ikuti juga. Sekarang makin aneh, ya itu kalau dilihat misalnya pakaian daerah yang memang kita punya sanggul, punya apa, kok sekarang kenapa gitu? Malah makin aneh sih, kok begini bentukannya, kok begini bentukannya gitu. Nggak usah jadi baju daerah deh, pakai kaos aja, kaos aja kayaknya susah banget kita pakai kaos yang, ya kan kaos tuh sopan ya, pendek segini gitu, harus pakai manset. Itu ribet aja. Oke, kamu kalau mau pakai kaos pakai manset dulu. Kalau mau pakai topi atau apa harus ditutup dulu. Jilbab, ada istilahnya jilbab ciput ninja ya. Ada lagi mau pakai anting, kita nggak bisa pakai anting, taruh antingnya di kayannya gitu kan, gitu. Ini apa sih? Jadi menurut saya kok merasa baju kita kok kayak apa ya, maksudnya saya ngerasa nggak normal aja gitu menurut saya gitu. Saya dilihatnya ya kalau misalnya mau pakai anting ya memang di kuping gitu, di mana-mana gitu kan. Dibilang dulu tuh nggak gitu, kita bisa, kita mau pakai anting gimana bisa mau kamu ikat apa bisa gitu kan. Saya lihat sampai namanya dari anak kecil dari sekolahan yang tadinya biasa kita seragam sekolah rok pendek, yang rok seluruh tuh tiba-tiba jadi rok panjang, semuanya jilbab. Padahal itu sekolah negeri misalnya, karena ini kan sekolah negeri. Pas sekolah negeri itu umum gitu. Terus ada lagi misalnya di perkantoran yang entah PNS, entah bank atau apa, semua tiba-tiba berjilbab semua. Emang ini seragam wajib kayak ini ya? Terus saya bingung gitu kan. Saya dulu zaman SMA paling yang pakai jilbab 1-2 gitu kan. Nggak mau pakai mau nggak ada masalah. Tapi kok sekarang kayak anak sekolah misalnya mau daftar masuk sekolah, mungkin seragamnya udah ditulis tuh. Seragam perempuan, jilbab ini. Jadi memang ada fenomena kayak gitu kan. Jadi ada saya juga baca ada beberapa orang tua yang melawan, misalnya yang ini anak saya tidak setuju ya, tidak setuju seperti itu. Ada juga ya jatuhnya seringnya dibully, bukan dibully sama temannya aja, dibully sama gurunya juga. Gitu. Itu tuh yang sedih di situ. Ada misalnya kamu kok nggak pakai jilbab sih atau apa. Nah yang saya pernah deh, ini pengalaman saya waktu saya ngajar di TK Islam waktu itu di daerah Tangerang. Nah saya tuh TKA sekitar 4 tahunan lah ya. Itu kan itu pelajaran agama Islam. Tiba-tiba tuh ustadznya ngomong gini, kamu kasih tahu mama kamu ya pakai jilbab. Kalau mama kamu pakai jilbab suruh pakai. Kenapa? Biar seperti orang Islam.
namanya anak-anak kan, oh berarti Pak kalau nggak pakai kayak orang Kristen ya Pak ya. Lalu langsung aku langsung nyokin gurunya, Pak kok gituin kan maksudnya. Iya, mama kamu harus pakai ya, bilangin kamu kasih tahu. Pokoknya mama kamu udah tepat. Langsung, aduh ini anak kecil udah doktrin kayak gini, saya langsung, aduh gimana gitu dengernya. Maksudnya kalau mau kasih tahu ya jangan bawa agama lain bagaimana ya. Karena kalau jilbab itu mencirikan orang Muslim. Kalau mama kamu nggak pakai, itu nanti kayak orang agama lain, disebutlah Kristen lah. Padahal suster Katolik juga pakai loh. Itu saya waktu belum tahu banyak juga pakai penutup rambut ya, penutup kepala dan leher juga tertutup. Iya, dari situ kan. Jadi akhirnya pas saya pernah baca beberapa artikel yang untuk masa sekarang itu, ternyata banyak juga yang dibully, misalnya anak itu orang tuanya nggak pakai nih, iya gitu di sekolahnya dibully lah atau apa, kenapa, dan jadi semacam aturan tidak tertulis bahwa di sekolah itu wajib jilbab. Bahkan ada juga yang non muslim harus pakai kan. Saya ini aneh, dan ini sekolah negeri. Sekolah negeri ya netral dong. Iya benar. Gitu. Nah jadi saya lebih senang. Silakan Bu, lebih senang apa? Saya lebih senang ya kembali ke zaman dulu itulah yang kita normal memakainya. Gitu. Lebih ada kebebasan dan tidak ada dihakimi gitu ya? Iya seperti itu. Salam damai dari Fakta Israel.